Ya kalau ada syariat mengharamkan sesuatu, ya kita harus cari tahu apa hakikatnya. Nah, kenapa syariat mengharamkan kita ini makan babi atau menajiskan air liur anjing? Nah, kita harus tahu tuh hakikatnya ini apa. Babi ini identik dengan nafsu syahwat. Babi itu haram bukan karena dagingnya itu mengandung sesuatu yang mudarat atau mengandung cacing pita, atau bukan karena bentuknya, melainkan karena sifat serakahnya babi. Nah, sifat rakusnya, sifat tamaknya babi. Itu babi saking serakahnya, kotoran sendiri dimakan sama babi. Nah, sedangkan anjing, kenapa air liurnya najis? Sedangkan sapi punya air liur, kambing punya air liur, kuda punya air liur. Kenapa khusus anjing aja yang air liurnya najis? Nah, anjing itu kenapa? Sebab anjing itu dipenuhi sifat marah, sifat buas, sifat menyala, sifat menggonggong. Ini anjing kalau menggonggong itu, kalau ada anjing lain itu teman-temannya dihasut supaya apa? Supaya ikut menggonggong juga. Nah, ini sifat hasutnya anjing, suka menerkam. Karena jiwanya anjing ini buas, bukan karena bentuknya. Nah, ini terjadi juga dalam hati manusia. Terkumpul sifat-sifat ini, ada sifat babi dan sifat anjing. Jadi sifat babi ini karena rakus dan tamaknya mengajak manusia dalam perbuatan keji dan munkar, memperturutkan hawa nafsu, tidak mau bersabar. Nah, sedangkan sifat anjing dalam diri manusia ini mengajak manusia untuk selalu mempunyai sifat gampang marah, emosi, suka nyakitin orang, dan suka berbuat zolim. Nah, sementara ada sifat setan dalam diri manusia itu. Nah, sifat setan ini sukanya membangkit-bangkitkan atau mengipas-ngipaskan sifatnya babi dan amarahnya anjing. Orang lagi marah terus dikipas-kipasin sama setan. Agar kenapa? Agar orang itu jadi benci. Orang yang serakah juga gitu, dikipas-kipasin sama setan agar semakin pelit dan selalu mengutamakan hawa nafsunya. Dan setan ini selalu begitu menghasut keduanya. Nah, tetapi kita orang-orang yang bijak, yang menjadi contoh bagi akal, dia selalu akalnya ini mengembara, mengambil setiap titik benang merah terhadap suatu kejadian, melihat dengan pandangan mata batinnya atau dengan mata hatinya. Nah, berkat cahaya yang terang benderang masuk ke dalam hatinya ini, ia mampu tuh menembus segala keraguan. Ia sanggup membasmi keserakahan babi, ia sanggup membasmi sifat marahnya anjing dalam dirinya, dan bisa mengatasi nafsu syahwatnya. Nah, sementara akal manusia ini, kalau diibaratkan itu, akal manusia itu diibaratkan seorang hakim yang akan menolak kegalakan anjing dan keserakahan babi. Akhirnya itu timbul sifat bijaksana. Anjing dan babi ini akhirnya dipaksa tunduk di bawah kendali akal yang bersih. Jadi manakala manusia bisa terwujud seperti ini, maka urusannya ini menjadi gampang, menjadi mudah, semua berjalan lurus. Tapi sebaliknya, apabila manusia tidak bisa mengalahkan mereka, yaitu sifat anjing dan babi, maka mereka ini akan menundukkan atau memperbudak nafsu manusia. Nah, kehidupan orang itu selalu memperturutkan hawa nafsunya, selalu memperturutkan syahwatnya, emosinya sepanjang hidupnya. Akibatnya kenapa? Ia akan selalu menjadi budak daripada anjing dan babi itu. Nah, inilah gambaran-gambaran dari manusia apabila cita-cita mereka hanya sekitaran perut, kemaluan, dan nafsu syahwat yang lain. Allahu a'lam.